Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Fajri dengan NIM 19020460008 sebagai mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2019 di Universitas Mula Warman. Di dalam video ini saya akan menceritakan secara ringkas mengenai esai yang saya tulis untuk mata kuliah HI di Asia Tenggara, dan juga saya akan memberikan sedikit kesan pesan dan manfaat dari apa yang saya dapatkan dalam perkuliahan mata kuliah HI di Asia Tenggara. Isi buku chapter yang saya tulis dan saya teliti untuk mata kuliah HI di Asia Tenggara berjudul Indonesia Resesi, Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Indonesia pada tahun 2020. Dalam tulisan ini, saya mengangkat isu pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dan berfokus pada pertumbuhan ekonomi negatif atau perlambatan ekonomi di tahun 2020. Kita tahu teman-teman bahwa pertumbuhan ekonomi negara itu dipengaruhi oleh adanya banyak faktor. Salah satunya adalah keberhasilan suatu negara dalam menangani permasalahan untuk mencapai kesejahteraan dan memajukan suatu negara bangsa. Namun, bersamaan dengan adanya pertumbuhan ekonomi, tentu ada perlambatan atau penurunan ekonomi yang terjadi baik untuk menyeimbangkan suatu keadaan meski dampak yang didapatkan itu tidak baik bagi suatu negara. Pada tahun 2020 misalnya, perekonomian global mengalami ketidakpastian dan mengarah pada angka resesi ekonomi yang terjadi disebabkan oleh karena adanya pandemi COVID-19. Bahkan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong telah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020. Indonesia pun begitu. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 telah mengalami penurunan ekonomi sebesar minus 5,32% di kuartal 2 dan dapat dikatakan sangat tidak stabil karena adanya kondisi pandemi ini. Selain itu, dampak yang dirasakan dari adanya perlambatan ekonomi untuk masyarakat itu sangatlah banyak, yaitu pemutusan hak kerja, penutupan sektor dan perusahaan secara paksa, konsumeritas masyarakat yang semakin tinggi, kemiskinan, kelaparan, bahkan kematian. Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan bersamaan dengan adanya kondisi pandemi ini, seperti peningkatan ekonomi sosial untuk pelaku usaha UMKM, peningkatan bantuan dana sosial untuk sektor kesehatan dan sektor lainnya, dan juga kontribusi pemerintah untuk meringankan dana bantuan terhadap masyarakat. Di dalam mata kuliah hubungan internasional di Asia Tenggara memberikan saya lebih banyak pengetahuan dan ilmu yang lebih luas mengenai Asia Tenggara. Contohnya seperti konsep Mandala yang dapat dikaitkan dengan keadaan negara pada era ke-21 ini. Selain itu juga ada konsep Asia Tenggara yang sudah muncul dalam wacana akademik sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua melalui peradaban Cina dan India, yang mana para pembuat kebijakan Barat itu melihat bahwa Asia Tenggara itu sebagai sesuatu yang besar, dan hal ini itu menarik para penjajah untuk berlabuh di Asia Tenggara. Setelah penjajahan itu, untuk pertama kalinya Asia Tenggara ini memiliki penguasa atau pemimpin yang sama dalam regional yang luas. Dan ini juga terjadi karena pada saat Jepang itu memimpin Asia Tenggara dalam waktu yang singkat dan sebentar. Artinya bahwa perdagangan jalur maritim oleh India dan Cina pada mulanya itu sangat memberikan kemajuan di berbagai bidang di Asia Tenggara dan juga mendorong terjadinya kolonialisme yang memiliki pengaruh juga dalam sejarah Asia Tenggara. Selain itu juga, mata kuliah ini juga memberikan saya pengalaman dalam menjadi moderator sharing session atau webinar bersama dengan mahasiswa luar negeri di kawasan Asia Tenggara. Dengan memiliki pengalaman ini, skill public speaking saya itu sangat terasa. Cara saya menyimpulkan materi dalam waktu yang sebentar juga membantu saya untuk berkembang agar lebih kritis dan lebih mendalam saat melihat berbagai permasalahan dan isu global. Itu tadi penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.